Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, si tukang oprek. Ini adalah video bocoran dimana dalam kursus itu banyak hal yang dipelajari ya. Jadi komponen apa aja yang ada di dalam HP ini ya. Kita perkenalan dulu apa aja yang ada, komponen apa aja yang ada di HP ini ya. Karena HP ini adalah barang elektronik, maka tidak terlepas ya dengan komponen elektronik ya. Tidak jauh gitu ya sama elektronik lainnya ya, seperti tip radio dan lain-lainnya. Nah, kalau dilihat gini kita tidak bisa melihat ya komponennya seperti apa karena ditutup kaleng ya. Ini setelah kita lepas kalengnya, maka akan terlihat seperti ini. Nah, bagi yang belum kenal komponen elektronik, maka akan dibingungkan ya. Ini tuh komponen apa aja yang ada di sini? Kok kayak kutu ya? Kayak kutu-kutu katanya begitu. Kayak apa? Nah, maka kita harus perkenalan dulu ya. Komponen apa aja yang ada di HP ini ya. Nah, karena komponen HP ini sangat kecil ya, diperkecil SMD, tidak tertulis kode-kode, tidak ada nama-nama, maka kita harus belajar melewati skematik ya. Harus mengerti simbol-simbol dalam skematik. Nah, kita langsung aja ke skematik. Nah, ini adalah papan PCB yang belum diisi komponen ya. Nah, seperti ini gambarannya. Cuman kaki-kaki aja terlihat di sini. Nah, ini gambaran mesin tanpa komponen ya. Ini realnya seperti ini. Ini gambar PCB ya. Nah, kita lihat di skema, yaitu di layoutnya ya. Nah, seperti ini ya. Ini banyak komponen. Nah, kalau di skema, di layout, ini terlihat ya, ada kode-kode di sini. Ada kode C, ada kode L, ada kode R, ya, ada kode U, ada kode FV, ada kode D ya. Dari di antara komponen-komponen ini adalah mic, konektor, J ini adalah jembatan, konektor penghubung, MI filter, MIF. Nah, kita tulis dulu ya yang ada di mesin ini, yaitu satu, yang paling banyak adalah C,
C itu adalah kapasitor. Kapasitor. 2 R. R itu adalah resistor. 3 L. L itu adalah kumparan, lilitan. Terus 4 ada ini, kita cari komponen yang komponen ini termasuk golongan komponen pasif ya. Kalau C, R, L itu komponen pasif. Komponen pasif. Nah, komponen aktif lainnya ada U, ini pasif, ini aktif. Ada U atau IC. Terus ada D, dioda. Epi ini termasuk dioda ya, termasuk dioda. Jadi U ini IC ya, IC. L. Nah, ini X. X ini kristal ya. X kristal. Nah, kristal ini adalah osilator frekuensi ya, osilator frekuensi. Nanti kita bahas. Nah, jadi pertama ini secara dasar elektronik yang ada di HP itu adalah kapasitor, resistor, lilitan, IC, dioda ya, dan kristal. Dan banyak lagi sebenarnya pendukung lain ya. Pastinya ada sensor ya, mau itu sensor magnet, mau sensor infrared ya, ada ya. Ini kita bahas dulu di yang mendominasi dulu ya, yaitu C ya, kapasitor. Apa sih itu kapasitor? Kapasitor itu simbol kapasitor itu seperti ini ya. Simbolnya seperti ini. Jelas di sini. Kita kalau sudah mengerti kapasitor dan simbolnya, berarti antara kaki satu dan satunya itu tidak ada hubungan ya, tidak ada hubungan secara langsung. Jadi terpisah antara kaki A dan kaki B.
kalau kita melihat dari simbolnya ya. Jadi ada dua, di dalam kapasitor itu ada dua lempengan yang terpisah. Nah, kapasitor banyak sekali jenisnya ya. Kita lompat ke belakang dulu ya. Kita jelaskan. Menjelaskan supaya ada gambaran ya. Kalau kita mendengar kapasitor berarti kita paham gitu ya, bahwa komponen itu seperti itu kerjanya, bentuknya. Kalau bentuknya itu tadi seperti bentuk realnya ya, seperti ini ya, kuning-kuning seperti ini ya. Ada yang besar, ada yang kecil ya. Nah, simbolnya seperti ini. Nah, kalau kita mengenal simbol, berarti kita mulai mengenal benda kapasitor itu. Jadi sebelum adanya HP, banyak sekali kapasitor digunakan di perangkat elektronik ya. Yaitu nama-nama kapasitor itu ya, ada yang keramik, ada yang bahannya ya, ada yang keramik, terus ada milar, terus ada juga elektrolit, pada umumnya disebut dengan elko, yang mana semua kapasitor itu kerjanya sama ya, kurang lebih, cuman kerjanya yang berbeda-beda, kapasitasnya yang berbeda-beda. Apakah kapasitor ini bisa diukur? Tentunya bisa. Ada alat ukurnya untuk mengukur kapasitor ini. Apakah bisa dihitung? Tentunya bisa. Karena kapasitor ini satuannya itu adalah farad ya. Nah, farad. Kenapa kita perlu mengetahui kapasitor itu? Nah, supaya nanti kita kalau mengganti kapasitor atau misalkan tidak sengaja menyenggol, merusak atau rusak ya, kita menggantinya tidak asal ganti ya, tidak asal buang ya. Jadi kita harus kenali dulu hitungannya ya. Cara hitungannya, cara membedakannya, satuannya itu adalah farad, ada mikrofarad, mikro UF, mikrofarad, and nanofarad, picofarad. Nah, ini adalah hitungannya ya. Farad, mikrofarad, nanofarad, picofarad. Nah, kalau kita menghitung seperti ini, menurut saya agak pusing ya, agak bingung dan kurang begitu maksimal. Jadi yang sering kita temukan komponen kapasitor di lapangan yaitu hitungannya dari picofarad. 1 picofarad. Bahkan kalau di komponen yang besar ya, kapasitor yang besar-besar, dia di badannya itu ada tertulis ya. Contoh misalkan ini picofarad 1 picofarad
1 sama dengan 1 picofarad. Ini tertulis ya di komponen. Ini contoh lah, ini kapasitor, kakinya 2, di sini ada tulisan 1. Bahkan ada yang tulis di sini picofaradnya ya. Nah, 1 sama dengan 1 picofarad, 2 sama dengan 2 picofarad. Lanjut 3, 4, 5 ya, 10, lanjut 10, ada 11, 12, lanjut 25 sampai ke 100 seberangan 100 picofarad. Nah, dari 100 picofarad jarang ya angka selanjutnya, tetapi maksud di sini enggak ada 103 picofarad, tidak ada ya, tidak ada ditemukan. Yang ada kalau mendapatkan tertulis di badannya itu 102, nah ini bukan 102 picofarad ya, tetapi dia sudah menjadi 1000 picofarad, tetapi tidak ada dalam skema 1000 picofarad, maka dia menjadi 1 nano. Nah, 1 nano. Kenapa 102 jadi 1 nano? Karena dari 100 ini, maka dia lanjut 100, 200, 300, 400, ya, 500 sampai 1000 ya, yaitu 1000 ditulis jadi 102 sama dengan 1000 picofarad sama dengan 1 nano. Nah, jadi 1000 picofarad sama dengan 1 nanofarad. Begitu ya. Sama dengan 1 nanofarad. Nah, maka lanjut dari 102 menjadi ini ada maksudnya pengertian 2 di sini ya. 2 di sini adalah pangkat kuadrat pangkat ya. Jadi ini adalah 02 ya. Jadi 02 kalau misalkan 103 berarti ini 10. Nah, nolnya 3, 10.000 sama dengan 10 nanofarad. Itu ya. 10.000 picofarad. Nah, terus 104 sama dengan 100.000. Karena nolnya 4 ini. 10, 1, 2, 3, 4 sama dengan 100 nano. Ya, 100 nanofarad. Terus 105 sama dengan 1.000.000 picofarad atau 10 bukan 10 ya, 100, 1000
1000 nanofarad. Nah, 1000 nanofarad sama dengan kan nih 1000 nanofarad sama dengan 1.000.000 pikofarad. Nah, 1000 nanofarad sama dengan 1 mikro. Sama dengan 1 mikro ya. Jadi dalam pico ke nano ya, jaraknya itu sekitar 1000 ya. Udah 1000 naik lagi ya kan, namanya lain lagi gitu kan. Nah, jadi kenapa kita harus mengenal perhitungannya ini? Karena supaya nanti kita mendapatkan angka 102. Nah, penggantiannya itu tidak 103 ya, karena jauh dari nanofarad, 1 nanofarad ke 10 nanofarad, jauh ya. Jadi kalau mau mengganti yang mendekati, misalkan nih 10 nanofarad, 10 ini 102 misalkan. Jadi kalau kita cari pengganti, kalau tidak dapat yang sama, ya carilah yang mendekati, misalkan 2 kayak gitu ya. Jadi ujungnya yang sama. Ujung yang sama ya, sama dengan kan tidak jauh-jauh. Tidak jauh, maksudnya tidak jauh di sini ya, dari 1 ke 10 kan lumayan jauh ya. Apalagi nanti 102 diganti 104 gitu ya. Jadi hitungannya kita balik ya, dari pico, nano, mikro ya, begitu. Nah, yang sering ditemukan tidaklah melebihi dari 10 mikro ya. Kalau di HP 1 mikro sama dengan sebenarnya tinggal hitungkan aja ya. 106 berarti, tapi jarang ditemukan ya. Dia langsung namanya enggak, kemungkinan ada aja ya, tergantung skema yang membuat ya. Bisa tertulis angka-angka ini, bisa juga tertulis langsung R sekian berapakah nano gitu ya, berapa mikro. Biasanya yang ditemukan di HP itu sampai 1 mikro sampai 10 mikro ya. Nah, kalau sudah ke mikro, sebagian kapasitor ada nilai positif negatifnya ya. Jadi ada polaritasnya ya, ada min plusnya ya. Tapi jarang ditemukan di HP. Kemungkinan ada di HP-HP BlackBerry atau HP biasa. Biasanya jenis kapasitornya yaitu kapasitor tantalum ya. Dia ada min plusnya ya. Jadi pemasangannya tidak boleh kebalik ya. Jadi kalau untuk yang di bawah 1 mikro, contohnya yang pico sama nano itu pemasangannya tidak masalah kebalik ya, dia tidak punya polaritas. Nah, intinya komponennya sama ya, mirip, warnanya sama, tetapi secara hitung-hitungannya beda ya. Tentunya
angka-angka ini dari picofarad, nanofarad, mikrofarad sangatlah mempengaruhi ya. Karena simbolnya begini. Semakin kita ke ini picofarad. Misalkan nih picofarad. Sambil ke nano, dari pico ke nano itu semakin rapat, ke mikro semakin rapat, ya begitu ya. Jadi mempengaruhi yang nanti mempengaruhi rangkaian itu sendiri ya nantinya. Karena kerjanya kapasitor adalah dia sebagai filter, sebagai penyetabil. Nah, filter, penyetabil, udah gitu pemblokir, dia bisa memblok ya, memblok sinyal, mau sinyal audio, modulasi, bisa juga sinyal radio frekuensi RF. Nah, jadi kerjanya kapasitor itu kalau dia dipasang secara paralel, ini rangkaian ibaratnya dipasang secara paralel, maka dia ini kerjanya sebagai filter, sebagai pemblokir, memblok dia. Misalkan ini jalur tegangan, dia bisa membuang frekuensi liar ya yang akan mengganggu, maka dia blok ke negatif ya, maka dia sinyal-sinyal yang mengganggu itu dibuang ya, begitu. Kalau sinyal audio sama juga, kalau dia di paralel seperti ini, maka dia akan membuang sinyal itu tertentu ya. Misalkan tergantung nilainya, nanti kita praktekkan ya. Jadi kalau seperti ini adalah memblok sinyal, mau sinyal audio atau radio frekuensi bisa juga ya, seperti ini. Nah, kalau dipasangnya seri, ini ada sebuah rangkaian. Contoh ini ada satu daya. Ini ada dua rangkaian, dua blok. Dia dipasang seri seperti ini. Maka dia kerjanya kapasitor ini, dia akan melewatkan sinyal frekuensi. Aneh kan? Padahal dia tidak terhubung seperti ini ya. Tetapi dia akan mengantarkan sinyal frekuensi, akan melewatkan, kalau di rangkaian audio akan melewatkan sinyal audio. Tetapi ya, itu akan terpengaruh gitu kan dengan nilai kapasitornya ini ya. Jadi nilainya sekian, maka yang akan dilewatkan ya sekian juga ya. Jadi kalau di paralel ke ground, dia akan memblok. Kalau gini seri, maka dia akan melewatkan. Nah, itu pengertian secara dasarnya ya. Ingat,
Kalau pasangnya seperti ini, paralel, maka kerjanya sebagai filter ya. Sebagai filter, sebagai penyetabil, sebagai memblok sinyal-sinyal pengganggu, atau memblok sinyal tertentu, atau memblok frekuensi tertentu ya. Kalau gini dia, kalau secara seri dia akan melewatkan sinyal ya, melewatkan sinyal frekuensi, sinyal audio ya, audio modulasi, terutama arus AC ya. Nah, arus AC bisa dilewatkan menggunakan kapasitor ini ya, dilewatkan. Nah, begitu ya secara pemahaman dasarnya kapasitor ini. Mudah-mudahan tidak pusing ya, dan mudah-mudahan untuk pemahamannya bisa dibuka di channel-channel, di blog, di keterangan-keterangan ya, banyak ya di internet. Ini sekedar pemahaman saya ya, yang saya dapatkan selama ini dalam memahami elektronik ya. Jadi lambangnya, simbolnya adalah seperti ini ya. Kapasitor itu simbolnya seperti ini. Satuannya adalah farad. Hitungannya adalah mikro, nano, pico. Jadi semakin mikro, makin semakin rapat ya. Kalau semakin rapat, dia bisa diukur dengan multitester ya. Ada nilai ya, ada nilai gerak. Kalau sudah hitungan mikro, ada nilai gerak ya, apalagi di atas 10 ya, atas 100 mikro sampai 1000, 10.000. Tapi sayang di HP tidak ada ya, sampai paling ya maksimal di bawah 100 mikro ya. Dia ada nilai, kalau diukur menggunakan multitester dia akan ada nilai set, tetapi dia balik lagi ya. Diukur ada nilai, balik lagi. Jadi kalau balik lagi berarti kapasitor itu baik ya. Tetapi kalau misalkan diukur dia naik, jarumnya naik, maka dikategorikan kapasitor itu dia short ya, rusak. Begitu. Walaupun diukur tidak ada naik ya, tetapi bisa juga rusak ya. Begitu. Nah, itu penjelasan dari kapasitor. Ini secara garis besar ya, nggak usah dihafal ya, secara hitung-hitungan nggak usah dihafal. Yang penting kita mengenal. Dalam artian kalau misalkan komponen itu adalah di rangkaian filter tegangan, misalkan di tegangan, filter tegangan ya, kita balik lagi ke skema filter tegangan, contoh baterai. Coba lihat, cari dulu kita komponen konektor baterai, supaya ini komponen baterai, konektor baterai. Ada di J1001 ya. Di konektor baterai ada di sini J001. Nah, ini adalah konektor baterai. Nah, di sini adalah negatifnya. Ini adalah
positifnya ya. Nah, di sini banyak ya. Tuh, ada kapasitor 10 picofarad. 10 mikrofarad 10 volt ya. Tuh, ada yang 1 mikro. Nah, bahkan di sini ada 33 picofarad. Kenapa? Ya tujuannya ini di sini satu untuk penyentabil yang mikro ini. Nah, ini yang picofarad ini untuk membuang frekuensi ya. Frekuensi yang mengganggu ya. Karena kenapa? Karena HP ini penghasil frekuensi juga ya. Jadi supaya tidak interference ya dari frekuensi liar. Nah, contoh seperti itu aja ya. Maka dalam penggantiannya ya, ini ya harus diganti sama yang ini juga ya. 10 mikro ya ganti 10 mikro. Biasanya kalau yang kecil-kecil ini, yang satu mikro, yang satu ini jarang rusak ya. Tapi kalau yang besar ini sering rusak. Sering rusak dikarenakan ada misalkan lonjakan api yang besar ya. Misalkan terganggu oleh frekuensi, bisa juga frekuensi tinggi, maka dia akan short ya. Seperti itu ya. Nanti kita akan praktekkan ya. Kita cari komponen kapasitor yang nilainya tadi yang 102, 103, 104, 105 ya. Seperti apa dampaknya ya ke sinyal audio, dan seperti apa kerjanya di frekuensi ya. Nanti kita bikin simulasi menggunakan rangkaian nanti ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.